Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Prabowo untuk menyampaikan RPP-nya yang kami pilih yang nomor RPP kedua ya. Kepada Bapak kami persilakan. Ini saya cek dulu ya, sambil menunggu teman-teman kalian yang ada yang belum gabung di Google Meet. Ini saya sudah menampilkan sih, tapi ada yang belum gabung. Harusnya kan sudah waktunya gabung, tapi ada yang belum gabung ternyata. Kemana ya? Mungkin lupa jadwalnya kali. Baik, saya cek dulu. Itu ada yang masih melihatnya ke samping. Silakan untuk menghadap ke depan ya. Terus kondisikan juga karena, nah itu ngapain itu? Isa. Isa, itu musiknya itu. Kamu ngapain, Isa? Lagi main game, Pak. Tanggung. Nah, kok main game ini waktunya jam pelajaran ini? Dihentikan dulu, kamu main game apa? Kebiasaan emang, bukan kebiasaan, Pak. Jangan seperti itu. Kelakuan Isa. Dihentikan dulu. Oke. Keluarin aja Pak Isanya. Jangan ikut pelajaran, tetap ikut pelajaran. Jangan keluar. Oke. Saya cek dulu ya. Ini kesiapan kalian. Ada yang masih belum buka kamera. Oke. Putra. Ini Putra belum buka kamera ini. Putra silakan dibuka dulu. Putra. Woi, Putra. Putra. Ada yang belum buka kamera ini. Putra, buka kameranya. Dibuka kameranya supaya saya bisa melihat. Maaf Pak, jaringan Pak. Oh, jaringan. Pak, saya diancam nih Pak kalau nggak main game sama kelas 11 Pak. Enggak, tinggalkan dulu. Oke. Setelah kalian siap, harusnya kalian juga mengkondisikan tempat duduk kalian. Karena kan kalau kalian belajar daring seperti ini, apalagi buka kamera, harus aman. Jangan sampai kok ada orang yang lewat di belakang kalian. Nah, karena kan belajarnya dari rumah, otomatis kalau mama atau siapa lewat belakangnya dari kamar mandi kan bahaya itu. Makanya persiapkan untuk kondisi kalian supaya aman. Gitu ya. Oke. Semuanya sudah hadir, sudah ada 21. Nah, ini sudah lengkap harusnya. Oke, jangan lupa untuk kalian mengisi. Kalau untuk ke saya, itu kalian cukup nulis nama di kolom chat untuk sebagai aksen ke saya. Tapi juga kalian jangan lupa, seperti halnya yang ada di Google Classroom, itu ada link yang dipakai untuk absen ke sekolah. Jadinya untuk kehadiran kalian itu juga dilihat nanti dari absensi kehadiran kalian untuk mengisi link absensi yang ke sekolah. Gitu ya. Jangan lupa. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya meminta salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Silakan. Siapa? Saya tunjuk kalau nggak ada nih. Silakan, Robi. Baik Bapak, teman-teman, mari kita mulai kegiatan belajar ini untuk pelajaran PPKN ini dengan kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Robi. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat walaupun kondisi kita belajar dari rumah ya. Apa yang kita pelajari kemarin, kita sudah mempelajari tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi yang akan selanjutnya setelah kita mempelajari konsep hak dan asasi manusia itu dan kewajiban asasi manusia. Nah, terus mengapa kita harus mempelajari hak asasi manusia kan gitu? Ya kan, kalau kita tidak mempelajari hak asasi manusia, kita sebagai manusia nanti kita bisa melakukan hal-hal yang melanggar terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Ya, oke. Kenapa sih Pak kita harus mempelajari itu, ya kan? Berarti kan walaupun semuanya
orang hidup di dunia ini sudah tahu sebenarnya, tapi kadang lupa. Yang namanya manusia kan otomatis seperti itu. Oke. Terus belajar itu bukan hanya tentang hak asasi manusia, karena kan di pelajaran di SMA itu kan ada banyak mata pelajarannya. Apalagi kalau SMA kita itu ada 16 mata pelajaran. Kalian harus mempelajari itu semuanya, jangan hanya mempelajari, oh saya sukanya pelajaran matematika. Nah, itu hanya mempelajari matematika, enggak. Semuanya dipelajari. Kalaupun ada tugas-tugas yang belum selesai, silahkan untuk segera dikerjakan supaya tidak ada nilai kosong, kan gitu. Oke, Pak, kalau mempelajari itu kadang sulit, Pak. Nah, apanya sih yang sulit? Kemarin tuh yang anak saya yang 3 tahun itu, kelas 3 tahun, itu protes ke saya itu, ayah, pelajaran matematika itu susah ya. Susahnya gimana? Ini hitung-hitung terus nggak ketemu. Nah, saya tanya, kamu main game kan, Aira? Iya ya. Kamu main game sama abang kamu itu sudah level berapa? Saya baru level 4 ya. Loh, bisa sampai level 4? Itu awalnya susah nggak? Susah ya. Tapi bisa terus ya. Akhirnya saya bisa sampai level 4. Itu pemikiran anak kelas 3 SD loh. Anak kelas 3 SD saja bisa berpikiran seperti itu. Hal yang susah kalau dicoba terus akhirnya bisa sampai level yang itu tadi, yang dicapai oleh anak saya itu main game. Nah, pelajaran-pelajaran yang lain pun selain pelajaran PKN itu bisa kalau dicoba terus. Nah, makanya jangan sampai putus asa kalau kalian belajar ya. Karena kan bagaimanapun sekarang mau mempelajari apapun sarana banyak. Oke, dia jangan putus asa gitu ya. Oke. Terus yang akan kita pelajari hari ini tentang kasus-kasus pelanggaran HAM gitu ya. Bagaimana Pak nanti kita belajarnya? Nah, kita belajarnya hari ini kita ada belajar yang tatap muka seperti ini ya. Nanti kita ada yang belajar tidak sinkron seperti ini. Nanti akan saya bagi-bagi menjadi kelompok-kelompok kecil ya. Terus habis itu nanti untuk mengerjakan penilaian harian baru kalian mengerjakannya di Google Classroom. Nah, seperti itu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Oke. Terus pembelajaran kita yang hari ini saya tampilkan terlebih dahulu. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan semuanya anak-anak? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah nampak. Jelas nggak ini? Rencana suara saya kedengaran? Jelas banget. Jelas, ya. Pak. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini adalah kita belajar tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, yang kemarin kan kita belajar tentang konsep dasarnya tentang HAM. Nah, HAM itu secara sederhana, kalau kita melihatnya dari apa yang kita pelajari, sederhananya adalah gini, manusia adalah manusia yang butuh hidup dan kehidupan selayaknya kita sebagai manusia. Itu kalau kita menyimpulkan dari pengertian-pengertian hak asasi manusia. Kalau kalian membacanya, kalau di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu, seperangkat hak yang ini panjang banget. Nah, tapi kalau kalian menggunakan pengertian dasarnya HAM itu seperti ini, itu mudah. Pemahaman kalian nanti akan lebih mudah. Ya. Terus ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ada 3 hal. Menyimpulkan tentang faktor-faktor pelanggaran HAM. Yang kedua, menelaah contoh-contoh kasus dari pelanggaran HAM. Yang ketiganya,
kalian menganalisis kasus pelanggaran HAM itu yang terjadi di negara kita agar dijadikan sebagai pelajaran bagi kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama demi terwujudnya harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Ya, kita mempelajarkan mengenai hak asasi manusia kita supaya tidak terjerumus terhadap hal itu, karena kita diciptakan oleh Tuhan itu sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Makanya kita jangan sampai kalah dengan keledai. Keledai itu tidak jatuh di lubang yang sama. Itu hewan. Sedangkan kita manusia. Kalau manusia itu jatuh di lubang yang sama, padahal manusia punya akal lebih sempurna daripada hewan tadi. Nah, ya kan? Bagaimana kita belajar ya? Kita belajarnya hari ini adalah ini. Dari tujuan-tujuan pembelajaran tadi, secara sederhananya adalah ini. Ayo, Soleh. Dijawab itu apa? Ada berapa delapannya? Angka 8, Pak. Ya, ada berapa 8? Ada 5, Pak. Ada 5. Ya. Isa? Iya, Pak. Ada berapa itu? Angka 8-nya, kalau saya tahu angka Ada 8, 8-nya Pak. Di kanan, Pak, ada 6. Iya. 5, Pak. Ada 5. Oke, yang menjawab 6 benar. Kenapa? Ya. Karena Ada di atas itu, Pak. Di atas. Jangan tertipu. Ini kan ada berapa 8? Nah, ini ada atasnya. Jangan tertipu 1 itu ya. Oke, yang kedua. Putra. Pilih 3 angka. 8, 7, 10. 8, 7, 10. Ya. Oke. Sambil ngecek ini yang nggak buka kamera. Teguh. Teguh dengan? Ya, Pak. Ya, Pak. Berapa? Pilih 3 angka. 3, Pak. 3. Pilih 3 angka. 3? Iya, bukan TTS-nya calon, toh kan ini, Pak. Bukan. Ini kita belajar, bukan calon. Oh iya. Soalnya kan kalimatnya pilih 3 angka gitu. Makanya saya pilih 3, Pak. Ini untuk mengisi ini loh, lingkaran-lingkaran yang di atas. Oke, silakan. Suci. 6, 12, 7. 6, 12, 7. Oke, itu bisa menjadi 25 juga kan. Nah, ini berarti ada 2 antara 10, 87 atau 6, 12 sama 7. Jadinya jangan hanya satu pilihan ya, itu bisa 2 kemungkinan gitu. Oke, lanjut satu lagi. Bukan cak lontong. Nih. Menyusun kalimat dari gambar. Siapa yang bisa? Silakan. Saya tidak tunjuk. Siapa yang cepat? Saya pengen mencoba kalian tuh kritis enggak untuk menyusun gambar ini menjadi kalimat. Silakan. Tersandung hutang. Ini ada kok dari atas lah. Menjadi sebuah kalimat. Ayo. Ayo kalian harus kritis loh. Hutang sekampung. Tersandung hutang Sekampung. tersandung hutang sekampung. Lah ini jadi kata apa? Buntut tutbung. Ini bukannya kebalikan ya, Pak? Yang gini, Pak. Bukan tersandung. Bukan. Oke. Bukan. Harus kritis loh ya. Kritisnya baru sampai sini doang. Nah, ini apa? Bukan. Ini bukan tersandung. Tersandung kampung hutang.
Lah buntut kucing. Oke, dari sini terus ke sini, sini terus ke sini. Nah, udah saya mudahkan kan? Harus kritis. Anak SMA kok. Ayo, Helena. Iya Pak, kenapa Belum Pak? ngomong dari tadi. Yo, apa ini? Kalau buntut kucingnya bukan, karena tanda X. Bukan. Bukan. Oke, yo. Wah, anak SMA ini. Buntut Kritisnya baru setengah. hutang sekampung ya Pak ya. Oke. Siapa tadi? Buntut tersandung Oh, Monik. hutang sekampung. Bener nggak Pak? Oke. Hampir. Kritisnya 80%. Nih, saya jelaskan ya. Nyerah Pak, nyerah. Oh, nyerah. Nih. Karena nanti kalau kita kesini belajarnya nanti ketinggalan nanti. Ini apa? Ekor. Ekor, Ini kebalikannya ekor apa? kepala, Kepala kampung. tersandung. Kepala desa tersandung hutang. Nah, kritisnya muncul di situ. Harusnya seperti itu, Bu. Nanti di materi yang akan kita pelajari itu, setelah kalian menemukan kasus-kasusnya, harus kritis juga. Jangan hanya kritisnya setengah-setengah, ya. Oke. Siap. Nih, saya tampilkan untuk pembelajaran kita hari ini salah satu contoh kasus. Suaranya belum masuk, Pak. Oh iya, Nggak suaranya dengar, belum Pak. masuk ya. Bentar. Video ini mengundang perhatian netizen karena warnanya yang merah pekat yang diduga air limbah yang dibuang secara langsung ke Sungai Cibaligo di Kota Cimahi. Saya atas nama Propda Pawit Agus. Video ini sedang viral di media sosial. Pada 19 April 2018 lalu, Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 21 menemukan buangan limbah sebuah pabrik ke Sungai Cibaligo di Jalan Cibaligo, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Dalam keterangan video disebutkan bahwa film tersebut berdasarkan hasil investigasi Satgas Citarum Harum Sektor 21. Video pembuangan limbah yang ditonton lebih dari 800.000 itu diduga berasal dari pabrik tekstil di kawasan tersebut. Satgas 21 telah melaporkan temuan pembuangan limbah kepada Polda Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Menurut Satgas 21, temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengambil sampel Senin pekan ini. Hasil laboratorium akan diketahui 14 hari sejak pengambilan sampel. Masalah penegakan hukumnya adalah Bapak Kepolisian dan rekan-rekan kita dari lingkungan hidup. Sehingga langkah yang saya ambil pada saat kita menemukan limbah-limbah yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik, saya melaporkannya ke komando atas, dalam hal ini Pangdam, dan ke komando samping juga ke Kapolda, Pangdam koordinasi dengan Kapolda. Pak Kapolda memerintahkan anggotanya untuk mengecek langsung di lapangan. Saat tim mencoba mengkonfirmasi temuan yang dibuang oleh salah satu pabrik tekstil, manajemen pabrik tidak dapat ditemui karena sedang mendatangi Polda Jawa Barat. Ini adalah salah satu lokasi di mana pabrik melakukan pembuangan limbah secara langsung. Dan di Cimahi ini diduga lebih dari 500 pabrik melakukan pembuangan limbah yang sama. Dan untuk saat ini dilakukan pemantauan terus-menerus agar para pabrik tidak melakukan pembuangan limbah secara langsung, melainkan melalui proses IPAL. Satgas 21 bersama tim liputan juga menemukan air limbah yang berwarna hitam pekat. Setelah petugas menelusuri, ternyata air berwarna hitam pekat tersebut berasal dari pabrik tekstil yaitu PT Mewah Niaga Jaya di Jalan Jaya di Kromo, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Satgas memeriksa sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang dijalankan pabrik tersebut dan menemukan hasil akhir masih berwarna hitam.
Namun manajemen pabrik beralasan warna hitam tersebut sudah sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Ini video tadi bahwa Sungai Citarum itu kan, terdengar suara saya nggak? Dengar, Oke. Pak. Oke, saya jelaskan. Kalau kita bandingkan, kalau sungai-sungai kita kan cemar. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita, ya. Nah, kebetulan kan Bapak ini pernah menjadi TKI 3 tahun. Bapak ini di Malaysia sebelum jadi guru. Bapak itu menjadi TKI, kawasan industri di Malaysia itu, kali-kali yang di industri itu banyak. Berarti kan itu menandakan bahwa sungai di sana itu jernih-jernih, nggak, walaupun kawasan industri nggak ada limbah-limbah dibuang sembarangan itu. Namun kalau ya namanya orang Indonesia kan, setelah di Indonesia nyari ikan aja susah, di sana banyak kan orang kalau kerjanya di pabrik ya kadang mancingin. Itulah kelemahan orang-orang kita yang memang budayanya belum pas. Ya, kalau kita bandingkan memang jauh. Cuman kalau di negara kita ya limbah itu nggak diolah dulu, kalau dari pabrik ada yang langsung dibuang ke situ. Apalagi kalau orang-orangnya tinggal di Jakarta, kayak kita ini tinggal di Jakarta, buang sampah sembarangan. Terus buang, apalagi dari limbah rumah tangga itu juga banyak sekali. Akhirnya ya sungai lah semuanya. Ya, itu. Nah, itu salah satu contoh gambaran pelanggaran HAM, ya. Salah satu contoh pelanggaran HAM-nya adalah itu, ya. Pak, mungkin ada yang ditanyakan? Iya, Ya, silakan, jadi siapa? Suci, Pak. Ya, silakan Suci. Jadi yang Bapak jelaskan berarti pencemaran membuang limbah ke sungai itu termasuk pelanggaran HAM, begitu, Pak? Iya. Membuang sampah ke sungai itu termasuk pelanggaran HAM. Karena kan setiap orang itu tadi kan berhak untuk hidup dan kehidupan sebagai sebagai manusia kan seperti itu. Nah, kalau membuang limbahnya ke sungai, kita kan juga mempunyai hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Ya kan? Itu kan kita punya hak untuk itu. Namun kalau dibuangnya ke sungai seperti itu, hak kita untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ya diambil oleh mereka. Ya kan? Seperti halnya kalau sekarang kita puasa seperti ini, lingkungan kita kan kadang ya memang ada yang niatnya itu cari pahala. Ada yang mengatakan saya cari pahala Pak, mau bangunin ruang sahur. Tapi ada juga yang pengennya mencari pahala untuk bangunin ruang sahur, ada yang mengganggu orang yang sedang tidur. Kayak yang di kompleks saya ini. Iya Pak. Bangunin orang sahur Putra itu. Pak, kemarin. Nah itu. Putra Pak kemarin. Putra ikut-ikutan sahur. Nyalain petasan depan rumah saya Pak. Iya Pak, Iya. pakai tasan teko depan rumah. Itu nggak boleh seperti itu. Itu melanggar hak orang untuk istirahat. Ada hak orang untuk istirahat itu, ya kan? Ada yang seperti itu. Yang di tempat saya, kompleks saya itu jam 2 dibangunin kok. Padahal kan belum waktunya sahur. Waktunya imsak aja. Kalau di sini kan jam 4:30, kurang 5 menit itu. Jadinya jam 4:25 itu baru imsak. Tapi jam 2 itu udah dibangunin, Masya Allah. Nanti kalau butuh saya rekam itu videonya itu. Kan itu sudah melanggar hak asasi manusia juga. Ya. Oke. Terus Pak, boleh nanya, hari Pak? ini, ya monggo, silakan. Ya, Fatullah. Kalau kentut sembarangan dekat teman sebangku itu melanggar HAM nggak, Pak? Nah, ada kenyamanan yang hilang nggak di situ? Fatullah? Iya, Pak. Ada? Robi tuh bau banget, Pak. Nah, tuh. Kalau mengganggu kenyamanan seorang, otomatis. Itu biasa aja, Pak. Ya, tapi kan itu di luar negeri. Tapi kan kalau sebenarnya kalau sudah mengganggu kenyamanan dari orang lain itu tetap melanggar hak asasi manusia. Gitu ya. Intinya seperti itu. Oke. Kalau kalian sudah mengetahui secara dasarnya tentang pelanggaran HAM ya. Seperti yang kemarin kita membahas tentang konsepnya itu seperti apa.
ya kan? Terus kita hari ini mempelajari bagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM itu yang kalian ketahui saja. Tuh. Ini nanti karena kita menggunakan Google Meet supaya kita juga menghemat kuota kita. Nah, setelah ini saya membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mencari kasus-kasus pelanggaran HAM yang kalian temui saja. Tidak usah mencari yang sulit-sulit, ya. Tidak usah mencari yang sulit-sulit, nggak usah. Ya. Nanti setelah itu baru kalian diskusikan, tetapi bukan di sini, ya. Bukan di sini kalian diskusinya. Kalian membuat Google Meet sendiri-sendiri. Nah, nanti baru ketuanya itu membagikan linknya ke saya akan mengecek, saya akan masuk ke kelompok kalian itu. Nah, karena kan saya harus menilai bagaimana proses kalian untuk diskusi di kelompok kalian itu. Kalau kalian diskusi di kelompok kalian juga nggak ada, yang ngomong cuma satu orang dari satu kelompok itu, ya otomatis penilaiannya nggak bisa saya pukul rata, gitu ya. Jadi ya satu kelompok itu harus diskusi, harus ngomong semua, harus menyampaikan apa yang hasil diskusinya itu, ya. Tuh. Nah, untuk kelompoknya itu saya sudah membagi berdasarkan absensi, ya. Ini saya tampilkan dulu untuk pembagian kelompoknya. Nah, sudah kelihatan ya. Nih, yang pertama ini saya bagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ini menjadi ketuanya, yang akan membagikan link Google Meet. Kalian harus diskusi di situ sendiri-sendiri, membuat Google Meet sendiri, mengundang teman-temannya sendiri. Ada yang satu kelompok itu isinya 3, ada yang satu kelompok isinya 4. Karena saya bagi 5, kebetulan jumlah siswa kita ada 17, ya udah saya bagi 5, ada yang bagiannya satu kelompok itu 4, ada yang 3 kelompok isinya 3 siswa, gitu ya. Oke, dari instruksi saya untuk diskusi kelompok dari pembagian kelompok ini terlebih dahulu, sudah paham atau belum? Udah, Pak. Sudah. Dari ketua-ketua kelompok ini, Fatullah sudah paham? Saya cek dulu. Fatullah? Sudah, Pak. Ya, Isa? Siap. Mas Soleh? Ya. Robi? Siap, Pak. Nih, saya ganti ketuanya Robi aja biar yang laki-laki. Ya, karena kalau perempuan jadi ketua nggak enak juga, ya. Putra? Oke, siap ya. Siap. Nih, apa Pak dari pembagian kelompok itu? Apa yang akan kita diskusikan? Nah, yang akan didiskusikan, kalian membuka di Google Classroom. Di Google Classroom, saya sudah menaruh di kolom tugas, ya. Di kolom tugas itu saya sudah menaruh nih. Kalau kalian membuka di Google Classroom kalian, di kelasnya kalian, di kelas 11 IPA ini, ya, itu ada di tugas. Nanti kalian buka tugas ini, nanti ada tugas kelompok ini. Nah, setelah itu, baru kalian diskusikan. Yang didiskusikan adalah, carilah kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya dari berbagai macam sumber digital, ataupun dari YouTube silahkan. Boleh. Karena sumber kasus-kasus pelanggaran itu kan banyak, mau dari koran, mau dari berita-berita digital, ataupun dari YouTube, ataupun dari kasus yang ada di lingkungan kalian juga boleh. Nah, kemudian lakukan analisis terhadap kasus-kasus tersebut bersama kelompok kalian dengan panduan mengisinya tabel yang ada di bawah ini. Ya, nih kasusnya apa, hak yang dilanggar apa,
penyebabnya, kenapa itu bisa dilanggar. Nah, terus usulan dari kalian untuk penyelesaiannya bagaimana. Itu ya. Sudah paham? Sampai di situ? Oke, ada yang sudah ancungkan tangan, jempolnya udah ngacung. Paham. Oke. Ada yang belum paham apa yang akan dikerjakan hari ini? Sudah? Oke. Kalau sudah paham, silakan kalian keluar dari Google Meet ini, baru kalian gabung di kelompok-kelompok kalian untuk mendiskusikan apa yang harus kalian cari. Gitu ya. Oke, sudah paham ya? Silakan keluar dari Google Meet ini. Nanti kita gabung lagi, saya kasih waktu. Ya, Pak. 20 menit. 20 menit cukup ya? 20 menit cukup. Baik, ya? Pak. Cukup, Pak. Kita gabung lagi ya, gabung di kelas ini lagi, kita bertemu setelah kalian diskusi. Tadi saya juga sudah gabung di kelompok-kelompok kecil kalian, saya juga mengecek apa yang sudah kalian diskusikan di kelompok-kelompok kecil itu. Ada yang kelompok yang linknya itu yang menjadi adminnya ada yang lemot seperti itu. Nah, terus sekarang baru saya meminta untuk menyampaikan apa yang setelah kalian diskusikan tadi, gitu ya. Oke, kelompok mana dulu yang siap? Silakan disampaikan apa yang sudah diketemukan. Satu dulu saja. Nanti biar kelompok lain juga menyampaikan. Oke, kelompok silakan. Teguh, Pak. Oh, Teguh dulu. Oke, Teguh siapa yang menyampaikan Teguh? Mau siapa, Siapa, Gu? siap? Teguh Saya apa aja. yang lain? Siapa? Teguh. Saya Oke, aja. silakan Teguh. Siap. Teguh. Siapa? Saya persihin ya, Pak. Ya, nggak usah, nggak apa-apa. Mau diprestasikan juga tidak apa-apa, karena nanti kalau tampilan kamu jelek, nanti malah contoh oleh kelompok lain, ikut-ikutan jelek nanti. Tapi kalau bagus, ya lebih bagus. Oke, silakan. Sebentar, Pak. Kalau internet kamu lama, nanti malah buang-buang waktu, Teguh. Disampaikan dulu saja. Sudah nih, Pak. Sudah, Oke. Pak. Apa hasil dari kelompok kamu? Iya, Pak. Hasilnya sudah terlihat kan, Pak ya? Sudah. Ya, Pak. Mengeksploitasi anak, Pak, untuk terus bekerja. Itu juga pelanggaran HAM, Pak. Kemudian hak yang dilanggarnya itu hak mendapat perlindungan, Pak. Biasanya sih, Pak, faktor penyebabnya itu karena faktor ekonomi, Pak. Ya. Tuh, biasanya penyebabnya faktor ekonomi. Penyelesaiannya memberikan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan, Pak. Ini, Pak, yang perlu ditunggu nih, Pak, untuk penyelesaiannya, terutama soal pendidikan dan peningkatan kesejahteraannya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Teguh. Dari Teguh, Ya, Pak, kasusnya sama-sama, adalah Pak. mempekerjakan anak. Oke. Iya, Pak. Kelompok selanjutnya silakan. Kelompoknya Ini boleh nggak, Pak? 3, silakan disampaikan. Ya, kami dari kelompok 3 mengangkat kasus Ini anak Monik ya? sekolah yang sengaja ikut terlibat tawuran, Pak. Nah, biasanya kan, Pak, kalau anak sekolah ikut tawuran itu kan di jalan raya ya, Pak ya. Ya. Kadang-kadang suka bawa benda tajam, suka lempar-lempar batu, suka lari-lari di jalan gitu kan. Nah, menurut kami hak yang dilanggar itu keamanan para pengguna jalan yang lain, Pak. Karena banyak pengguna jalan jadi takut lewat, merasa terganggu, merasa terancam gitu. Nah, faktornya menurut kelompok kami lebih karena solidaritas, Pak, ikut-ikutan. Supaya dianggap gaul, supaya dianggap kompak gitu. Nah, penyelesaiannya mungkin sekolah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, misalkan melakukan lomba-lomba, mengisi jam-jam kosong atau hari-hari kalau ada jam-jam nggak belajar gitu, misalkan bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif lah, Pak. Contohnya itu, Pak, hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, mantap, Monik. Kelompok selanjutnya. Saya, Pak, kelompok 1.
Siapa dulu ini tadi? Pak, kelompok 2. Oh, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kasus yang diangkat malakin temen, Pak. Wih, malakin temen. Penyanyi Isa, Pak, suka malakin temen. Hak yang dilanggar itu berarti hak milik. Bener nggak, Pak? Betul. Terus itu biasanya orang yang suka malak-malakin itu, Pak, sebabnya itu karena di rumah nggak dikasih uang jajan, makanya suka malakin. Penyelesaiannya kalau menurut kelompok kami, kayaknya perlu bimbingan BP deh, Pak. Gitu, Pak. Oh, baik. Oke, bagus ke sana. Saya, Oke, Pak. bentar. Tunggu dulu. Ini ada kasus nih di sekolah nih. Isa, itu kasus beneran atau enggak itu? Kok saya perlu konfirmasi ini. Apaan tuh, Pak? Uangnya buat main game tuh, Pak, buat beli itu kuota. Itu tadi katanya kamu malakin. Pak, saya bukan malakin, Pak. Ya, namanya juga senior lah, Pak. Dikit-dikit lah, Pak. Uang jalan. Kamu malu, Sa? Bapak kamu itu punya perusahaan, kok kamu di sekolah malakin. Uang saku kamu memang kurang. Itu hak saya, Bapak Pak. Karena saya paling senior, Pak. Iya, kamu senior. Tapi pabrik kamu bapak kamu yang punya pabrik di PIK itu. Iya, Pak. Kamu ini, Pak. Maaf, Pak. Ini nanti kamu harus dapat bimbingan loh, Sa. Ya. Ini bagus Pak, nih, jangan, apa yang Pak. diusulkan Setuju, oleh Pak, kalian. setuju. Bawa Saya ke dihapus DPW. dari kakak, Pak. Jangan, Pak. Malak Nah, malak dulu beda. dong, berani enggak? No. Hingga palakin guru. Nggak Iya, berani kan? Jangan, Pak. Jangan Bisa? cerita orang tua saya, Pak. Baik, oke, Eko Isa. Saya tidak akan melaporkan kepada orang tua kamu, tapi nanti kamu harus pertemuan Zoom dengan guru Bapak BP mau dan makan saya. apa, Pak? Nanti buka sama Enggak. saya ya. Enggak. Saya tidak bisa disuap, gitu ya. Laporin Oke. Kaseto, Itu Pak. buat Laporin diminta. Kaseto. Oke. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok Saya, 4 Pak, dan kelompok 1 belum. 1. Saya, Pak, kelompok Oke, silakan 1. Helena. Monggo Helena. Helena, Pak, bukan Helena, bukan Helena. Iya. Kasus yang kami bahas itu, Pak, siswa dengan sengaja mengejek dan mencemooh. Oke, mengejek. Nah, hak yang dilanggar itu, Pak, hak mendapatkan kenyamanan. Oke, kenyamanannya Kenyamanan oke. di kelas, dan di ruang kelas, gitu ya, Pak ya. Kemudian Iya, penyebabnya jadi kurang kesadaran diri, Pak. Jadi artinya kurang kesadaran diri bukan berarti pingsan ya, Pak. Artinya sikapnya gitu ya, Iya. Pak ya, Pak ya. Kemudian Betul. untuk penyelesaiannya meningkatkan pemahaman agama dan bimbingan, misalnya bimbingan dari guru, dari orang tua, dari wali kelas dan guru BK-nya. Begitu, Pak. Bagaimana, Pak? Oke. Pak, makasih. Mantap dari kelompoknya Helena. Satu yang disampaikan. Oke, ini kelompok 5 sudah mengajukan. Ya, itu mempekerjakan anak. Kelompok 3 tawuran, kelompok 2 memalak, kelompok 1 mengejek. Nah, ini kelompok 4 harus berbeda dengan kelompok yang sudah disampaikan ya. Satu kasus saja. Oke, silakan kelompok 4. Baik, Kelompok Bapak. 4. Siapa Ya, ini? Saya, Pak, dengan Robi. Ketuanya Mas. Monggo, silakan Robi. Saya mau menyampaikan dulu, Pak. Saya kerja kelompoknya nggak ada temennya, Pak. Suci nggak gabung di Google Meet. Nah, terus Ridho kemana? Kan ada 3 itu. Iya juga, nggak tahu juga, Pak. Sendirian saya, nggak apa-apa nih, Pak. Oke. Bentar. Wah, Robi Ridho. Suci males, Mas Suci. Robi. Tambahin nilai saya, Pak, karena kan Suci saya beli sendiri. Tapi waktu saya lihat Suci beli skincare tadi kayaknya. Oh, jangan gitu Suci. Tapi waktu saya cek di kelompok kamu, mereka ada 3. Iya, setelah Bapak keluar, dia ikut keluar, Pak, ninggalin, Pak. Nanti deh. Suci gimana sih sama Ridho? Sama Isa. Oke, silakan Robi. Saya lihat kasus, Pak. Jadi ada guru yang memberikan hukuman terhadap muridnya itu dijewer, Pak. Bahkan ada yang ditendang, Pak.
sampai nangis, sampai tersungkur di lantai Pak gitu. Bukan di sekolah kita kan? Oh bukan Pak, bukan. Alhamdulillah. Iya, inisialnya sih, inisial gurunya Saputra Pak di layar TV itu, gitu. Jadi gitu ya. siswanya iya sampai tersungkur Pak, gitu. Aduh serem banget. Kalau menurut kita di situ atau menurut saya itu hak yang dilanggar, hak kenyamanan Pak dan hak mendapatkan pendidikan yang layak Pak. Kalau salah nanti diperbaiki ya Pak. Nah penyebabnya kita juga, saya juga masih ini nih Pak, apakah tidak bisa menyimpulkan secara lengkap ya Pak. Kita juga nggak tahu nih apakah anaknya benar-benar bandel atau memang gurunya yang sedang terganggu secara emosional. Jadi penyelesaiannya mungkin itu ya Pak, kalau memang siswanya bandel kita berikan surat peringatan. Kalau gurunya yang bermasalah mungkin diberikan pelatihan Pak untuk mengurangi emosinya. Itu sih Pak. Oke. Jawaban dari saya. Mantap Robi. Iya. Bagus banget Robi. Tolong ditegur Pak Suci ya Pak, saya capek kerja sendiri. Iya, mungkin kalau kita kan kelompok kita acak terus. Kalau untuk ini kan baru kelas 11, baru diskusinya baru ini, ya kan? Makanya saya mengacaknya berdasarkan absensi. Nanti setelah kelompok-kelompok yang lain kan tidak sesuai dengan absensi. Saya acak nanti, mungkin nomor-nomor ganjil, nomor-nomor genap seperti itu. Ya Robi ya, jangan khawatir. Nanti pasti kamu juga akan ketemu dengan satu kelompok dengan siswa yang pinter kok. Ya, itu yang kemarin naik kelas dapat beasiswa mungkin kamu akan ketemu, gitu ya. Pak, terjadi pelanggaran Iya, silakan. HAM. Pak, terjadi pelanggaran HAM. Mas Rial nggak ada. Ada di saya nih, masih. Oh, dia pakai kacamata. Masih kelihatan. Ya nggak ada itu Isa kemana lagi nih? Oh, dia pakai 2 akun. Iya, oh, Pak. Isa masih. Monik nih. Monik ya nggak ada ini. Apa gambar apa ini? Mesin cuci ya malahan. Nanti kita panggil Monik. Monik nggak ada ini. Monik? Oh nggak ada. Baik. Nah, kita sudah mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Ya. Kira-kira apa sih poin-poin yang kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Oke. Nah, ini Monik muncul no. Oke. Kira-kira apa? Sorry Pak, tadi ke toilet dulu. Oh, ke toilet. Ya, nggak apa-apa. Kalau ke toilet kameranya jangan dibawa. Tadi kan awal saya sudah menyampaikan kondisikan. Ya, kalau ke toilet, aduh. Teman-teman yang lain terganggu belajarnya. Betul, Monik. Betul. Kalau ke toilet kameranya ditaruh. Betul, itu ya. Karena kita harus kondisikan seperti itu. Oke, ya. Kita kira apa? Kalau di Pegadaian, Pak. Enggak. Monggo. Silakan. Ya. Pak, sebelum Bapak menyimpulkan, saya nambahin dari kelompok saya, Pak. Oke, silakan. Boleh nggak, Pak? Itu di Silakan, kompleks silakan. saya, Pak. Di kompleks saya pelanggaran HAM itu terjadi sering konvoy balap-balapan remaja, Pak, yang muda. Itu mereka dari jam 12 sampai jam 3, Pak. Susah banget. Udah Pak RT, Pak RW, tapi mereka kayak kucing-kucingan gitu, Pak. Ya kan mengganggu kenyamanan warga di kompleks saya, Pak. Terima kasih, Pak. Gimana? PRT, PRW udah ngatasin sih. Cuman kalau lagi ada razia, mereka nggak ada. Tapi kalau nggak ada razia, mereka ada lagi, Pak. Balap-balapan tengah malam gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, kalau balap liar itu bagaikan apa ya? Buih di lautan. Ya kan? Kalau kita hilangkan dikit, di sono muncul lagi. Kita hilangkan dikit, sono muncul lagi. Nah, upaya dari pihak kepolisian udah banyak sekali, tapi ya itu muncul terus. Ya, makanya kalau kalian belajar sungguh-sungguh, ya, kalau kalian belajar sungguh-sungguh, tidak usah ikut-ikutan seperti itu, ya otomatis kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Ya, karena ya kalau yang namanya pengen balapan kan ada tempatnya sendiri, ya kan? Jangan sampai kok balapan di komplek lagi. Balapan di komplek ya jaraknya berapa meter doang itu. Ya kan? Oke. Kira-kira
Nah, setelah kita belajar itu tadi, poin-poin yang kita dapatkan apa kira-kira? Ada yang bisa menyampaikan? Saya, Pak. Silakan. Jangan melanggar hak orang lain. Betul. Jangan melanggar hak orang lain. Jangan kentut sembarangan, Pak. Tadi kata kata Fatullah. Jadinya sudah ada poin-poin yang sudah didapatkan dari Isa bahwa tidak boleh tidak boleh melanggar hak asasi manusia itu, ya. Terus setelah kita mempelajari seperti ini, Pak? Iya, silakan. Pak, misalkan tadi katanya kalau orang lain tidak suka berarti itu melanggar hak orang lain. Tapi kalau menurut saya itu tidak melanggar HAM, itu termasuk pelanggaran HAM nggak, Pak? Contohnya Tidak misalkan, HAM, menurut saya sih itu bukan pelanggaran HAM. Itu menurut saya bukan pelanggaran HAM. Contohnya misalkan, yang mana? Saya nyalin jawaban punya putra karena putra tiap hari saya jajanin es krim. Nah, menurut saya itu nggak melanggar HAM kayak gitu, Pak. Tapi kalau menurut putra saya disangka nyontek, Pak. Itu melanggar HAM nggak, Pak? Menyontek itu kan bentuk kecurangan, ya kan? Itu yang putra apa? Kasih jawabannya atau kamu mengambil sendiri? Saya ambil sendiri. Ambil aja, sendiri, Pak. Itu nggak boleh itu. Tapi kan putra setiap hari saya jajanin, Pak. Kan kita punya hak intelektual, Isa. Iya kan? Kalau itu kamu ambil berarti hak intelektualnya Saputra kamu ambil tuh. Itu nggak boleh, itu sudah melanggar itu, Isa. Oh, walaupun saya jajanin putra tiap hari ya, Pak ya? Nah, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Oke ya? Baik, Pak. Baik, Oke, Pak. jadi apa yang sudah kamu sampaikan tadi, apa yang kita sudah dapatkan, poin-poin kita belajar hari ini. Nah, ternyata banyak kasus-kasus pelanggaran HAM. Ya, walau di lingkungan kita itu ternyata hal-hal kecil itu termasuk pelanggaran HAM. Yang seperti kamu sampaikan terakhir tadi, kamu nggak sadar kan itu ternyata itu pelanggaran HAM. Nah, itulah makanya hal-hal yang kecil kadang kita tidak tahu. Makanya kita setelah tahu, kita belajar seperti ini, oh ternyata kasus-kasus yang kategorinya pelanggaran HAM itu ternyata banyak. Nah, maka kita mau pelajari seperti itu, seperti halnya yang ada yang akan kita lakukan hari ini, tujuan kita belajar hari ini yang ketiga, ya kan, supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama, ya kan. Kalau kita sudah belajar seperti ini kan otomatis kita tidak jatuh di lubang yang sama karena kita sudah tahu. Karena kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Gitu ya. Oke, nanti kemarin kita sudah belajar tentang konsepnya, kita sekarang sudah tahu kasus-kasusnya. Nah, besok baru kita belajar tentang bagaimana sih upaya untuk mencegah adanya kasus seperti itu. Ya, jadinya runtut. Di bab ini kita harus mempelajari runtut dari konsepnya seperti apa, kita sudah tahu kasusnya. Nah, nanti kalian pasti akan mikir-mikir, oh iya, setelah kemarin itu apa ya? Oh, nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Oke, kelompok yang hari ini bagus dari kelompok ya inilah kita belajar kendala kita di belajar dari rumah ya kayak gini. Kadang jaringan putus, ya kan, ya tapi kita harus maklum juga, tapi kita tetap semangat untuk belajar, ya. Makanya tadi kan kita untuk minggu depan kita akan belajar bagaimana sih upaya-upaya penyelesaiannya. Oke, mungkin itu saja yang kita pelajari hari ini karena waktunya kita belajar tinggal 5 menit, ya. Makanya saya meminta untuk salah satu siswa untuk memimpin berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Saya tunjuk saja yang jarang aktif, yang tadi belum ada namanya. Siapa ya? Oke, silakan. Ridho, belum aktif itu Ridho. Silakan, mimpin berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guru Prabowo
bermanfaat buat kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Silakan istirahat, keluar dari Google Meet ini. Jangan lupa nanti kita hari ini karena saya di jam pelajaran kedua masih ada satu pelajaran lagi. Silakan tetap sesuai jadwal, kalian langsung gabung. Kalau memang ada di Google Meet atau Zoom, ya silakan kalian mengikuti ya. Itu saran saya. Dan jangan lupa kalian di rumah tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa ya, karena kondisi seperti ini kalian harus menjaga itu ya. Apalagi kalau kalian di rumah, kalian juga harus tingkah laku kalian dijaga bersama orang tua. Karena kan 24 jam kalian bersama orang tua. Oke ya, itu pesan dari saya. Terima kasih, silakan keluar. Selamat siang. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih teman-teman. Izin kepada Pak Ridwan untuk memberikan saran dan masukan mungkin. Silakan Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan. Pak Ridwan ada di Google Meet? Ada di Google. Oh iya, silakan Pak. Masih. Pak, makasih Pak. Ya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Ibu-ibu dosen pembimbing, Ibu Ridho, Ibu Famo, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati peserta PPG PPKN. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatannya, kemudian selamat kepada Pak Prabowo yang sudah menyampaikan peer teaching untuk yang urutan ke-7. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan untuk khususnya Pak Prabowo dan teman-teman Bapak Ibu Guru yang dari awal, yang sebenarnya saya mulai dari Pak Syahputra sampai dengan kemarin itu ada catatan tersendiri, tapi karena memang waktu yang membuat kita, tapi secara umum saya ingin menyampaikan pertama, RPP di-share sama Ibu Hajah itu sehari sebelum, dan kita sudah print. Ya, kita sudah print semua, kita pelajari dengan baik, bukan untuk mencari kekurangan, enggak, tapi untuk memadukan supaya Bapak Ibu siap untuk UKG-nya nanti. Nah, itu harapan saya. Karena ada penilaian lain yang akan dilakukan oleh dosen atau tim universitas kepada Bapak Ibu Guru untuk menentukan Bapak Ibu Guru ini layak apa tidak gitu. Kalau masalah peer teaching tentu saya sangat memahami bahwa Bapak Ibu Guru ini kan semuanya profesinya guru. Bukan pertama gitu. Ya, bahkan sudah kalau dibilang sudah kawakan dari teknologi dan sebagainya. Cuma yang perlu harus kami koreksi pertama, sehari sebelum peer teaching, Ibu Hajah Maimunah mengirimkan di grup 25 item penilaian untuk peer teaching. Ini ada. Nah, harusnya itu Bapak Ibu Guru pegang untuk dipelajari, untuk dilihat. Kemudian di belakangnya itu ada catatan-catatan yang akan ingin saya sampaikan. Pertama kepada Pak Prabowo, karena tadi sudah ditugaskan sama Bu Hajah Maimunah. Yang pertama yang saya lihat, RPP yang dikirimkan oleh dosen pembimbing kepada kami, itu membahas subtemanya, bukan kasus-kasus dan kewajiban asasi manusia. Ya. Nah ini yang mungkin miskomunikasi. Secara umum untuk Pak Prabowo, secara umum bisa saya memberikan bahwa prosedurnya lepas dari materi yang disampaikan, lepas dari materi, oke, bagus. Mulai dari keterangan muka pelajaran sampai dengan menutup pelajaran. Nah, yang sering terjadi kalau saya lihat dari awal, mulai dari Pak Saputra itu, Bapak Ibu Guru terlena menyampaikan materi dari PPK. Ya, ini yang terjadi. Padahal kita sudah sepakat, walaupun saya tidak ikut dari pertama mengenai bagaimana Bapak Ibu menganalisis SKKD, yang kemudian dituangkan dalam IPK dan penilaian, itu kan mengeksplorasi anak-anak kita untuk mampu berpikir, menyimpulkan dan lain sebagainya. Seharusnya
paparan kita menggunakan PPT itu hanya sebentar saja. Yang lebih banyak adalah kita mengarahkan anak-anak untuk cepat membuat kelompok berdiskusi, sehingga mereka aktif berdiskusi untuk menemukan sesuatu sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan rumusan tujuan indikator yang kita buat di dalam RPP. Nah, ini yang tidak terjadi sama, mohon maaf aja, sekali lagi mohon maaf, kalau kita hanya tujuan kita di RPP indikator kita hanya untuk mencari pengetahuan C1, C2, C3, tidak jadi masalah. Gitu. Penggunaan metode ceramah, penggunaan metode untuk tidak menggali kemampuan anak-anak kreativitas, tidak apa-apa. Tapi kan kita sudah sepakat dari hasil diskusi awal bahwa yang kita coba dalam PPG ini adalah C yang berikutnya. Putus-putus Mbak Ridwan. Halo? Sudah kedengeran, Bu? Kedengeran, Pak, kedengeran. Ya, Pak. Ya. Mohon diperhatikan betul RPP yang dikirim untuk dinilai dengan materi yang Bapak Ibu siapkan. Gitu. Saya yakin, ya. Yang terakhir, catatan saya untuk Pak Prabowo dan mudah-mudahan untuk Bapak Ibu guru yang lain. Untuk Bapak Ibu guru yang lain yang berstatus sebagai siswa, mohon kiranya untuk supaya tidak membuat Bapak Ibu guru yang berprofesi sebagai guru ketika peer teaching itu blank. Ya. Karena tadi Bu Rida mengatakan penguasaan materi adalah hal yang utama. Ya. Kita, bagaimana gerak badan kita, bagaimana kita menghadapi audien walaupun lewat tugas seperti ini, apabila materi itu sudah kita kuasai. Tetapi kalau materi itu masih belum kita kuasai, ya seperti itu akan kelihatan sekali gitu. Baik dari verbal kita, dari audiens kita, dari cara kita berkomunikasi, tentu akan dipengaruhi oleh penguasaan materi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, yang saya lihat hanya di Pak Prabowo ini mungkin tidak adanya kesesuaian. Putus. Yang saya penyampaian pada peer teaching. Kalau secara teknis proses pembelajaran, prosedural PBM yang dilakukan, artinya kalau saya lihat masih untuk saat ini Pak Prabowo dari penguasaan kelasnya, pengelolaan kelasnya, kemudian pemberian tugas, diskusi dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu Haja, Ibu dosen, kemudian Ibu Guru Pamong dan Bapak Ibu peserta PBG. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ini semata-mata untuk perbaikan kita semua. Tentu apa yang saya sampaikan tidak sesempurna apa yang Bapak Ibu harapkan, tapi paling tidak ada sebagai masukan untuk kita menjadi lebih baik di kemudian hari. Terima kasih, mohon maaf atas kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Demikian penampilan dari Pak Prabowo, ya Pak Guru Prabowo, ya telah menyampaikan materi ajarnya pada kesempatan ini. Baik Bapak, kita tutup Pak Prabowo dengan ucapan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu.